Dari ceritanya Pak Hisam, mereka berempat itu meninggal itu di salah satu kecelakaan lalu lintas yang membuat mereka itu seperti terpanggang hidup-hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang datangnya dari seorang satpam. Dia menceritakan ketika dia dinas di salah satu rumah kosong. Dia tuh diminta oleh salah satu pemilik rumah tersebut, ahli waris dari rumah tersebut, diminta untuk menjaga rumah yang sudah hampir 1 tahun ini tidak digunakan. Karena rumah itu selama 1 tahun ini sudah 3 kali gonta-ganti satpam. Nah, dari cerita salah satu satpam ini ada beberapa cerita tentang bekas rumah yang ternyata rumah itu mungkin rumah pesugihan, tapi entah benar atau tidaknya. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Pak Karyo. Pak Karyo ini adalah seorang satpam yang waktu itu dia itu sedang mendaftarkan diri menjadi seorang satpam. Yang awalnya dia itu ya sudah bekerja sebagai satpam di salah satu pabrik. Nah, kebetulan pabrik dia bekerja itu ada semacam pengurangan karyawan yang berdampak juga sama salah satu satpam yang tak lain adalah Pak Karyo sendiri. Nah, singkat cerita ini Pak Karyo hanya dia mendaftarkan diri di agen-agen satpam lainnya. Dia daftar di salah satu perumahan. Dia diterima, tapi diterimanya Pak Karyo ini dia tuh bekerja di salah satu rumah kosong. Di salah satu perumahan, masih banyak sih perumahan-perumahan yang lain. Cuman di antara perumahan yang lainnya ini dia itu bekerja, bukan ada majikannya, bukan ada penunggunya, tapi rumah kosong yang sengaja dijaga oleh satpam. Nah, waktu itu cuman sendirian Pak Karyo, karena sudah 1 minggu ini ada karyawan yang tinggal di situ, karyawan yang menjaga rumah itu sudah keluar. Yang kabar-kabarnya karyawan sebelumnya, sebut saja namanya Pak Cipto. Pak Cipto itu mengaku dia tidak kuat, dia tidak betah karena ya keangkerannya. Mungkin bagi Pak Karyo itu sudah hal biasa karena dia bekerja sebagai seorang satpam, sudah barang tentu hal-hal gaib, hal-hal astral itu sudah pasti muncul karena bekerjanya itu kadang sampai ya hampir 12 jam, 18 jam itu sudah biasa dilakoni oleh Pak Karyo. Nah, cerita tentang Pak Karyo ini, dia itu setelah bekerja di rumah kosong tersebut milik salah satu ahli waris, sebut saja namanya Pak Hisam. Pak Hisam ini adalah ahli waris dari pemilik rumah mewah yang terbilang rumah tersebut itu sudah dikosongkan hampir 1 tahun tersebut. Nah, kekosongannya ini sempat menjadi tanda tanya termasuk Pak Karyo, kenapa rumah semegah itu kok dibiarkan kosong, sementara pekerjaannya Pak Karyo itu ya setiap hari itu ya hanya menyalakan lampu dari ruang tengah, ruang depan sampai ruang belakang. Nah, kejadian yang dialami oleh Pak Karyo yang seorang satpam ketika sore hari dia mulai berangkat itu sekitar jam 4:30 sore, dia bekerja itu dari jam 4 sampai jam 7 pagi. Itu setiap harinya seperti itu. Nah, kembali ke pekerjaan Pak Karyo. Setiap dia berangkat 4:30 sampai jam 5 itu di pos rumah tersebut, di pos satpam. Dia itu ya kerja sendiri, tidak ditemani siapapun, hanya ditemani ya seonggok radio lama. Radio yang menemani dia bekerja seharian semalaman penuh. Setiap jelang maghrib, lampu seluruh rumah itu dinyalakan dari ruang tengah, ruangan belakang, ruangan depan, dan samping-samping itu biar terlihat rumah itu masih ada penghuninya. Walaupun memang sudah diketahui bahwa banyak orang yang mengetahui kalau rumah itu kosong, tapi setidaknya biar tidak kelihatan angker. Itu alasan dari si pemilik atau ahli waris yaitu Pak Hisam. Dan sewaktu Pak Karyo ini menyalakan lampu yang setiap sore, memang ada sebuah kejanggalan-kejanggalan aneh. Yang pertama ya mungkin tentang suara. Itu yang pertama kali didengar oleh Pak Karyo. Tapi bagi Pak Karyo kalau suara, ini maaf cerita dari Pak Karyo sendiri, kalau cuma hanya suara bagi dia itu tidak masalah.
Tapi yang penting jangan menunjukkan wajahnya atau menampakkan diri itu pas di hadapan Pak Karyo. Itu yang membuat Pak Karyo itu kadang sampai kaget, sampai tanpa sadar dia bisa berbuat semena-mena sama sosok gaib. Ya memang sebagai seorang satpam, setidaknya dia sudah dibekali, dia dibimbing oleh salah satu guru spiritual yang setidaknya bisa menjaga dia dari hal-hal gaib. Nah, keadaan seperti ini yang membuat Pak Karyo itu lebih berani menjaga dan dinas di rumah kosong. Nah, sewaktu dia menyalakan lampu, sering sekali mendengar suara-suara tersebut, dan dia sudah setiap hari itu ya selalu baca doa. Tapi yang namanya rumah kosong tentu saja sudah pasti akan ada penunggunya. Dan penunggu ini yang sering dilihat oleh Pak Karyo itu ada 4 anggota keluarga dari bapak, ibu, dan anak-anak. Nah, keempat orang ini siapa? Itu sering nampak, sering memperlihatkan dirinya itu di lantai 2, di balkon. Walaupun keadaan Pak Satpam yaitu Pak Karyo ini sedang ada di pos satpam, tapi ketika dia nengok ke belakang di rumah yang dia jaga, di lantai 2 itu sering kayak ada ya semacam orang itu lagi duduk-duduk. Dan itu sering banget dilihat oleh Pak Karyo. Dan ternyata hal itu bukan cuma Pak Karyo yang melihat. Dari beberapa penghuni perumahan sekitar, itu sering juga melihat kalau ada anggota keluarga rumah tersebut itu masih kayak hidup. Padahal yang dari cerita tetangga sebelah, kalau penghuni yang sebenarnya itu semuanya sudah meninggal dalam satu kecelakaan yang membuat seluruh keluarga itu meninggal dunia. Nah, usut punya usut, Pak Karyo yang sering melihat keempat anggota keluarga tersebut, yang membuat Pak Karyo kadang merasa bertanya-tanya, ada apa? Dan kenapa sampai mereka itu seperti arwahnya itu gentayangan dan mereka sering menampakkan diri di balkon rumahnya sendiri. Dan ini memang tidak mengganggu, tapi tentu saja bagi Pak Karyo hal-hal tersebut itu serasa janggal karena yang sering dilihat oleh Pak Karyo itu bukan hanya tentang mereka yang sedang duduk. Ketika sedang menyalakan lampu pas petang hari, jelang maghrib, itu sering sekali suara tangisan dari suara perempuan, suara anak-anak, dan jeritan dari suara laki-laki dewasa. Mungkinkah itu suara bapaknya, suara ibunya, dan suara anak-anaknya? Itu menjadi pertanyaan secara pribadi bagi Pak Karyo. Karena tidak bisa dibuktikan secara logika, dibuktikan secara fakta kalau suara itu terkait dengan si penghuni rumah tersebut. Nah, setelah tadi mendengar kabar bahwa mereka semua itu meninggal karena kecelakaan, ini Pak Karyo mencari tahu lewat si ahli waris yaitu Pak Hisam, adik daripada si pemilik rumah tersebut. Nah, usut punya usut setelah nanya ke Pak Hisam, sebut saja di sini pemilik rumah sebelumnya yang adalah kakaknya Pak Hisam. Namanya dia itu Pak Herman. Nah, Pak almarhum Pak Herman ini adalah kakaknya Pak Hisam yang mengahli wariskan ke Pak Hisam yang sebagai adik satu-satunya. Nah, dari cerita Pak Hisam, Pak Herman ini dia tuh seorang pengusaha yang terbilang pengusaha yang luar biasa, pengusaha yang mungkin bukan sembarang pengusaha karena banyak pekerjaan-pekerjaan mereka yang terbilang sukses, tapi setelah dia meninggal usahanya itu seakan-akan tidak tahu kemana karena memang Pak Hisam sebagai adik kandungnya waktu itu tidak tahu usaha dari kakaknya itu Pak Herman itu di mana saja. Singkat ceritanya itu hilang begitu saja. Tapi dari kecelakaan yang ditanya oleh Pak Karyo tentang keempat anggota keluarga dari Pak Herman itu istri dan kedua anaknya, sewaktu meninggal karena kecelakaan tadi, dari ceritanya Pak Hisam, mereka berempat itu meninggal itu di salah satu kecelakaan lalu lintas yang membuat mobil itu sempat ada percikan api yang membuat mereka itu seperti terpanggang hidup-hidup. Mereka itu meninggal di tempat. Itu keempat anggota keluarga dari Pak Herman, termasuk Pak Herman sendiri. Nah, setelah mengetahui di balik rumah kosong ternyata pemiliknya ini meninggal karena kecelakaan di salah satu jalan raya yang menghanguskan mereka berempat, ada sebuah cerita lain
dari salah satu penghuni perumahan sekitar tempat tinggal yang dijaga oleh Pak Karyo ini kalau Pak Herman itu adalah seorang pelaku pesugihan. Tapi benar atau tidak? Karena ya ini masih simpang siur, sedangkan Pak Karyo sendiri baru bekerja selama beberapa bulan di situ, dia tidak mau memperdulikan apakah itu rumah itu dari pesugihan, apakah itu rumah itu memang secara benar-benar pekerjaan dari almarhum Pak Herman. Itu urusan dari Pak Herman. Tapi kabar yang beredar, yang didengar oleh Pak Karyo dari beberapa orang-orang sekitar, itu sedikit cerita tentang Pak Herman dan istrinya. Bahwa dulu Pak Herman sebagai seorang yang terbilang sudah sukses, dia tuh sering sekali yang namanya didatangi orang-orang. Nah, kedatangan orang ini setiap kali mereka punya kedekatan dengan Pak Herman, ini tidak akan berlangsung lama, orang itu akan meninggal. Dan itu bukan cuma sekali atau dua kali. Nah, rasa penasarannya Pak Karyo, kok di tempat dia kerja sebagai seorang satpam dalam 1 tahun ini kok sudah ada 2 satpam yang keluar. Ini ada apa? Rasa penasarannya Pak Karyo ini memunculkan satu pertanyaan yang benar-benar masih menjadi tanda tanya dia sendiri. Karena bukan hanya soal penampakan, bukan hanya soal pesugihan yang dimiliki almarhum Pak Herman, tapi banyaknya orang-orang yang katanya meninggal ditumbalkan Pak Herman, benar apa enggak? Nah, rasa ingin tahu Pak Karyo, dia mencari tahu alamat kedua satpam yang sebelumnya pernah bekerja di rumah kosong tersebut. Dia nanya langsung ke Pak Hisam, si pemilik ahli waris rumah tersebut. Nah, Pak Karyo yang memang sebenarnya tidak mau tahu urusan itu milik siapa, tapi karena keempat sosok itu yang sering sekali muncul di tengah malam dengan suara tangisannya, dengan suara jeritanya, dengan suara cekikikannya, ini yang membuat Pak Karyo ya dibilang terganggu, ya sangat terganggu. Bahkan Pak Karyo ini sudah berusaha ya mendoakan dengan membaca Yasin, dengan membaca tahlil, tapi keempatnya ini kok masih saja hadir dan seakan-akan mereka itu tidak menerima doa ataupun kiriman doa dari Pak Karyo. Bahkan sering sekali itu mengganggu, bukan hanya mengganggu soal Pak Karyo menjadi satpam, tapi mengganggu ke lingkungan sekitar. Ini yang membuat ya Pak Karyo sendiri yang bertanggung jawab sebagai penjaga rumah tersebut. Banyaknya aduan dari masyarakat sekitar agar rumah itu dirobohkan. Soalnya banyaknya warga sering melihat keempat anggota keluarga seakan-akan masih hidup, sering mendengar suara tangisannya, sering mengganggu anak-anak di sini kalau mereka sedang istirahat. Kadang mereka mengganggu dengan tangisannya, dengan ceritanya, dan ini ngadunya ke Pak Karyo. Nah, Pak Karyo sebagai satpam juga dia bingung harus bagaimana, karena tugasnya dia cuma menjaga rumah itu jangan sampai perabotan atau apapun yang di dalamnya itu hilang dari pencurian. Intinya kan dia cuma satpam. Nah, aduan dari masyarakat pun ini disampaikan ke Pak Hisam. Tapi jawabannya Pak Hisam, saya tidak bisa Pak. Itu ya kan milik dari almarhum kakak saya. Ya kalau misalkan Pak Karyo mau tinggali silahkan, ajak keluarga sekalian untuk tinggal di rumah itu agar rumah itu tidak kosong, agar rumah itu tidak dihuni sebangsa jin atau apapun. Nah, Pak Karyo sendiri ketika mau ngajak anak istrinya di rumah tersebut ya jelas saja dia tidak mau. Ya tidak maulah namanya keluarganya taruh di situ di tempat yang angker. Sampai 2 bulan 3 bulan semenjak aduan masyarakat itu tidak digubris oleh Pak Hisam. Dari ketua RT, ketua RW, bahkan sampai kepala perumahan pun sempat datang ke Pak Karyo langsung ke Pak Hisam. Ini singkat ceritanya, kalau memang itu mengganggu Bapak sebagai pemilik lahan perumahan di sini, beli saja Pak. Nah, singkat ceritanya, kepala perumahan akhirnya membeli seluruh aset-aset milik almarhum Pak Herman, dan harganya pun jauh lebih murah daripada harga yang sesungguhnya. Nah, waktu itu Pak Karyo yang menjadi saksi ketika Pak Hisam yang akhirnya menjual ke kepala perumahan. Nah, Pak Karyo yang waktu itu kerja sama Pak Hisam yang baru berapa bulan ya, sekitar hanya 5 bulan. Ini bingung apakah dia ikut berhenti atau gimana. Nah, tapi kepala perumahan ini masih
memberikan kelonggaran sama Pak Karyo. Bapak tetap kerja di rumah itu sampai rumah itu nanti biar saya yang ngurus untuk ada penghuninya. Jadi setelah pemilik utama yaitu Pak Hisam ini melimpahkan berkas kepemilikan ke kepala perumahan, sebut saja di sini namanya Pak Hamdan. Nah, Pak Hamdan sebagai pemilik utama sekarang, ini Pak Karyo itu masih ada di situ sampai singkat ceritanya setelah dilimpahkan rumah itu ke Pak Hamdan, 3 bulan setelahnya itu ada pembeli yang datang. Tapi di sini pembeli itu tidak serta-merta langsung membeli, tapi ingin mencoba singgah di rumah itu sekitar 1 minggu. Nah, selama 1 minggu ini yang terjadi sama pemilik yang baru itu mereka itu benar-benar ketakutan karena keempat anggota keluarga dari almarhum Pak Herman itu masih nampak dan mereka tidak terima dengan kedatangan orang baru. Ini sampai 1 minggu itu singkat ceritanya mereka bilang ke Pak Karyo, saya tidak mau di sini Pak, biar uang DP saya hilang tidak masalah, yang penting saya keluarga saya tidak maulah tinggal di rumah ini. Sampai Pak Karyo itu ya memaklumi karena memang rumah itu sangat angker, orang warga sekitar saja ketakutan apalagi kok nginep sudah 1 minggu. Ya dia pasti rela DP itu diambil. Nah, singkat cerita Pak Karyo itu bertahan di rumah kosong itu sampai si pemilik utama yaitu Pak Hamdan ini beberapa bulannya itu kosong. Tapi ada satu penghuni yang datang. Tapi penghuni ini dalam ceritanya Pak Karyo itu sistemnya sewa 1 tahun. Karena tidak seperti orang pertama yang datang atau menginap di rumah tersebut yang tadinya itu mau beli. Tapi ini datang secara sewa. Dia nginep bersama satu keluarganya. Sebut saja di sini namanya Pak Restu. Pak Restu itu datang bersama anggota keluarganya termasuk kakek neneknya, termasuk ya anak-anaknya, istrinya itu diajak pindahan dari kampung untuk sewa rumah di rumah yang sudah ada satpamnya yaitu Pak Karyo. Nah, waktu itu Pak Karyo yang pertama kali didatangi keluarganya Pak Restu yang sudah ya seperti poyan atau pamitan dengan Pak Hamdan karena memang sewa rumah itu 1 tahun. Nah, Pak Karyo itu menyampaikan perihal apa yang ada di dalam rumah yang dia jaga selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, Pak Karyo bilang sama Pak Restu, sebelumnya saya minta maaf. Iya Pak Satpam, ada apa? Saya boleh sedikit bilang Pak, ini rumah sudah kosong hampir 1 tahun lebih. Nah, saya sendiri sudah jadi satpam ini ya hampir setengah tahun. Tapi baru beberapa bulan kemarin sudah ada yang pernah mau membeli rumah ini tapi mereka tidak kuat. Loh, kenapa Pak? Tanya Pak Restu ke Pak Karyo. Ya karena ini Pak yang ingin saya jelaskan ke Pak Restu sebelumnya. Rumah yang selama ini saya jaga ini dibilang warga, ya bukan warga, saya sendiri merasa rumah ini agak angker Pak. Jadi saya mohon sama Bapak, Ibu, anak-anak termasuk Mbah juga. Jadi kalau nanti pas tinggal di sini sebaiknya Bapak diselamati dulu. Jangan langsung istirahat, tapi setidaknya ada pengajian untuk selamatan Bapak tinggal di rumah ini agar penghuni di sini. Ya maaf ya Pak ya, ini rumah kan sudah kosong, agar penunggu atau siapapun sosok yang ada di rumah yang kosong ini Pak, biar terima kedatangan Bapak. Oh iya Pak, makasih, kata Pak Restu ke Pak Karyo. Nah, saat itu sekitar jam 1 siang, ini Pak Restu itu masuk yang ditemani oleh Pak Karyo karena memang kedatangannya ini Pak Hamdan juga sudah menelpon Pak Karyo untuk datang karena akan ada tamu. Nah, di situ Pak Karyo mengantar sekaligus membukakan pintu rumah yang selama ini dijaga oleh Pak Karyo, yaitu rumah bekas Pak Herman. Nah, setelah masuk ini sore harinya itu Pak Restu itu meminta Pak Karyo untuk mengundang para warga untuk ngaji. Nah, saat diundang ini seluruh perumahan itu diundang, mungkin sekitar hampir 70-an undangan itu disebarluaskan untuk orang-orang sekitar perumahan termasuk ke Pak Hamdan, si pemilik rumah tersebut. Nah, waktu pengajian atau acara selamatan ini yang datang cuma beberapa saja. Tapi bagi Pak Karyo mungkin karena satu kesibukan orang-orang di perumahan itu alasan pertama.
Yang kedua, mungkin mereka takut dengan keangkeran rumah tersebut. Yang ketiga, bisa jadi Pak Restu sebagai orang baru. Jadi hal itu sudah dimaklumi oleh Pak Restu sendiri, bukan oleh Pak Karyo, tapi Pak Restu. Nah, 15 orang inilah singkat ceritanya salah satu kiai yang dipanggil itu tidak hadir. Yang saat itu Pak Kiainya sendiri itu lagi ada perlu, yang akhirnya ya pengajian atau doa selamatan itu dipimpin oleh bapaknya Restu sendiri, seorang kakek-kakek tadi, sebut saja namanya Mbah Slamet. Nah, saat memimpin doa ini memang ada beberapa kejadian, termasuk Pak Karyong juga hadir, Pak Hamdan hadir, termasuk beberapa warga itu menyaksikan sendiri seperti keempat anggota keluarganya Pak Herman itu ikut duduk di antara mereka yang sedang mengaji, termasuk anak-anaknya Pak Restu, istrinya, neneknya, sampai kakeknya yang mimpin doa itu Mbak Slamet tadi. Ini benar-benar mereka itu seperti nyata hadir dan menyaksikan dan mendoakan. Ini yang membuat ya banyak orang itu ya ketakutan. Tapi sampai singkat cerita selesai tahlilan, selesai selamatan, itu mereka benar-benar ketakutan. Sampai undangan hari kedua sampai 7 hari itu tidak ada yang datang. Yang datang itu cuma 2 orang, Pak Karyo sama Pak Hamdan. Ya mungkin sudah maklum lah bagi Pak Restu, apalagi dia juga sadar diri di rumah itu angker, orang-orang juga mungkin ketakutan. Tapi Pak Restu ini yang menurut Pak Karyo dia itu orangnya tidak kenal nyerah. Walaupun hanya beberapa anggota keluarganya termasuk Pak Karyo dan Pak Hamdan yang ikut ngaji, tapi itu rutin selama hampir 7 hari berturut-turut acara selamatan atau semacam mau ninggali, mau menempati rumah yang bekasnya Pak Herman ini. Mereka itu benar-benar telaten, tidak nyerah. Tapi dalam 7 hari ini yang diceritakan oleh Pak Karyo, yang disaksikan oleh Pak Restu, termasuk istrinya dan juga kakek neneknya, anak-anaknya, itu mereka itu benar-benar menyaksikan bagaimana kehadiran anggota keluarganya Pak Herman. Tapi ada keanehannya. Keanehan yang disaksikan atau yang dijelaskan oleh Pak Restu ke Pak Karyo, kalau mereka itu sama sekali tidak mengganggu. Ya mereka menampakkan diri, tapi mereka itu tidak menimbulkan kegaduhan seperti melempar benda atau seperti banyak orang cerita seperti teriak, tangisan, menjerit. Itu sama sekali enggak. Ya mereka ingin menampakkan diri sebagai bentuk atau sebagai wujud bahwa mereka itu ada di antara kita. Nah disinilah letak hebatnya Pak Restu dan keluarganya. Jadi mereka itu sama sekali tidak menganggap sosok penampakan keluarganya Pak Herman itu seperti sosok hantu yang menakutkan, itu sama sekali tidak. Jadi mereka semua atau keluarganya itu berbaur. Ini sesuatu yang luar biasa bagi keluarganya Pak Restu. Sampai singkat ceritanya 1 bulan yang akhirnya Pak Karyo juga bekerja sama Pak Restu. Nah disitulah Pak Karyo ini benar-benar merasakan bagaimana setiap hari terdengar suara alunan orang mengaji dari istrinya Pak Restu sendiri, dari kakeknya, dari neneknya dan anak-anaknya. Ini membuat kesejukan dan keteduhan bagi rumah yang dulunya itu benar-benar angker. Berbeda saat Pak Karyo pertama kali datang. Ini yang membuat Pak Karyo itu merasa lebih nyaman lagi ketika dia bekerja dengan Pak Restu, dengan keluarganya. Rumah itu serasa lebih nyaman ditinggali. Sampai singkat ceritanya 1 tahun kontrak mereka habis, mereka membeli rumah itu dengan harga yang lebih murah lagi. Intinya ya tidak seharga yang sesungguhnya, tapi mereka membeli sesuai dengan kompensasi dari Pak Hamdan si pemilik utama. Mereka dulu beli 50%, ya dijual ke Pak Restu cuman 75%, dapat keuntungan tidak terlalu seberapa. Tapi setidaknya bagi kepala perumahan yaitu Pak Hamdan, dia bersyukur adanya Pak Restu yang mau menempati rumah tersebut, yang membuat satu kompleks perumahan tersebut menjadi aman. Sudah tidak ada lagi gangguan sosok seperti keluarganya Pak Herman yang meninggal secara tragis, yang sering menghantui dan bahkan sempat ingin merobohkan rumah tersebut. Inilah salah satu kisah yang diceritakan
oleh seorang satpam yang tak lain adalah Pak Karyo. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.